Halo teman-teman Uang Bicara semuanya, kali ini kita bakalan ngobrolin untuk bisa kita mendapatkan inspirasi bisnis dari pelaku UMKM yang sudah berhasil naik kelas. Kita saat ini sudah bersama dengan founder Imago Rohani, Bapak Henry. Halo, apa kabar Pak Henry? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Iya, saya juga baik. Boleh diceritain nggak kapan mulai merintis Imago Rohani ini dan inspirasinya dari mana kayak gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi Imago Rohani ini berdiri pada tahun 2019. Jadi kita awalnya saya dan istri saya, couplepreneur, kita sama-sama resign tahun 2018 Dari dari perusahaan Qatar, salah satu perusahaan internasional di Jakarta, wow. gitu ya. Kemudian kita memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri yaitu IO. Dan setahun berjalan ternyata ada permintaan souvenir unik. Kemudian kita berpikir, karena kita konsumsi madu sebelumnya, kita berpikir kenapa kita nggak memperkenalkan madu Nusantara dikemas secara eksklusif khusus untuk souvenir perusahaan. Akhirnya kita research, kemudian kita juga cari nama yang pas untuk brand kita, kemudian vendor dan lain-lain. Dan tahun 2019 itu lahirlah prototype. Kemudian kita offer ke beberapa corporate dan alhamdulillah tahun 2019 bulan April kami ditunjuk sebagai official merchandise Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Oh wow, ini menarik banget ya perjalanan bisnisnya ya, mulai dari karyawan. Berarti tadinya sebenarnya cukup nyaman dong ya, cukup comfortable dong Nyaman banget. di perusahaan asing gitu. Iya. Kenapa mau repot-repot nih? Jadi awalnya kami kan tinggal Jakarta, Mm-mm. kemudian setelah memutuskan untuk menikah dan pindah ke daerah Cilengsi, tempat kami tinggal sekarang, eh, intensitas antara Cilengsi dan Jakarta kan cukup jauh ya. Sedangkan istri saya juga sebelumnya bekerja, kemudian kami minta untuk resign, sehingga kami berpikir sayang banget, maksudnya kalau misalkan istri udah resign, tinggal di rumah, kemudian saya tinggal gitu, pagi-pagi malam baru pulang lagi. Kemudian kami juga baru ada anak kecil. Nah akhirnya kami berdua bersepakat bahwa gimana kalau kita resign aja dan fokus bikin usaha dan membina keluarga bersama gitu. Jadi ya sebagai couplepreneur kita juga bisa mengasuh anak bersama. Itu konsep yang memang kita usung dari awal, dan di awal memang kita nggak info keluarga karena Takut ditentang. khawatirnya seperti itu. Jadi baru setelah jalan 6 bulan kurang lebih kita info ke keluarga. Jadi setelah bisnis jalan, kita info keluarga bahwa kita sudah resign dan kita memutuskan untuk berwirausaha gitu. Oh, sebuah pertaruhan yang berani juga ya, karena resign duluan baru bisnis kayak gitu. Betul. Betul. Baik, dari Imago Rohani ini sebenarnya proses yang paling challenging apakah mencari madunya Hmm. atau desain produknya atau marketingnya atau gimana sih, Ya. Mas? Jadi yang menjadi challenges itu adalah selama 1 tahun berjalan dari Mm-mm, 2019 kami fokusnya di corporate. mm-mm, Jadi madu sebagai souvenir perusahaan dan kita tidak menyentuh retail. Nah, pada tahun 2020 pandemi melanda Indonesia mm-mm. dan semua struktur tatanan kehidupan itu berubah, termasuk tidak diperkenankannya ada kerumunan, ada meeting dan lain-lain, sehingga order hampers, kemudian souvenir dan lain-lain itu di cancel sampai akhir tahun yang sudah confirm. Nah, di Padahal sanalah baru jalan ya. lagi lucu-lucunya gitu loh, Oh, setahun kan ya. Lagi banyak klien perusahaan-perusahaan gitu. Tiba-tiba ya, tapi itulah jalannya ya. Sehingga pada 2020 ini secara omset kami turun drastis, bahkan secara finansial kami sempat di minus karena kami sudah bayar ke vendor dan lain-lain, tetapi semua di cancel. Dan akhirnya juga kami dipaksa secara tidak langsung bahwa kami harus masuk go digital. Karena mau nggak mau, dan kami mencoba berpikir, ya kita harus masuk ke pasar retail yang selama ini memang tidak pernah kita sentuh. Nah, akhirnya kita juga belajar nih bagaimana masuk ke e-commerce, kemudian bagaimana mengoptimalkan WhatsApp, kemudian Instagram dan lain-lain. Di sanalah karena selama pandemi ini kita banyak waktu luang dan banyak juga program-program dari pemerintah, dari inkubasi itu terkait Zoom, pendampingan dan lain-lain, kita akhirnya ikut. Nah, akhirnya kita belajar, kemudian kita juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang akhirnya kami mulai untuk percaya diri masuk ke pasar retail. Dan alhamdulillah, jadi pada saat pandemi itu kami juga dibantu oleh salah satu sahabat kami
Ya, kami mengeluarkan satu produk yang kita sebut dengan Itox Honey. Jadi madu yang sudah dicampur dengan lemon segar, jahe merah, dan kayu manis. Dan itu memang pasar itu pas pada saat dengan pandemi karena orang-orang lagi cari imun ya. Produk yang bisa meningkatkan imun tubuh dan kita masuk di pasar itu dengan market kelas menengah ke atas. Jadi selama perjalanan itu akhirnya justru sampai sekarang Itox ini yang jadi best seller kami. Dan secara perlahan akhirnya kami juga dipercaya ikut pameran, kemudian ikut kegiatan-kegiatan kompetisi, dan alhamdulillah juga dapat beberapa kali pendanaan baik dari pemerintah ataupun swasta. Dan dari sanalah kami juga mulai survive, kemudian juga kami dibantu banyak oleh public figure, Kak. Jadi pada saat pandemi kan banyak public figure yang memberikan free endorse. Jadi kami kirim produk, kemudian yang bersangkutan posting di Instastory, dan alhamdulillah feedbacknya sangat baik bagi brand kami ya, karena hanya dengan posting 15 detik saja itu bisa closing sampai jutaan dalam satu hari dari publik tersebut. Itulah mulai dikenal Immaga Rohani di beberapa kalangan public figure gitu, Kak. Oh, mantap banget. Jadi apa nih hikmah yang bisa dibagikan buat mereka yang saat ini lagi membangun bisnis juga? Ya. Jadi kalau yang saya berpikir ya, satu pintu tertutup, kita percaya bahwa akan ada 1000 pintu yang terbuka untuk kita, gitu ya. Karena kadang memang kami juga mengalami pada saat si korporat tadi tutup dan lain-lain, kami sempat down dan lain-lain. Tapi selama kita memang konsistensi, kita terus berusaha, terus bergerak, meskipun selambat mungkin gitu ya, tetapi terus berjalan, insya Allah kita akan menemukan pintu-pintu lainnya yang akan memberikan rezeki buat kita, gitu. Malah produk yang lahir dari situasi kepepet jadi best seller ya. Yes, betul. Kang Henry, boleh dibagiin nggak ini kalau untuk awal bisnis itu modalnya berapa sih? Mungkin kan beberapa entrepreneur pemula seringkali menganggap modal itu jadi hambatan gitu. Betul. Jadi memang mau nggak mau dipungkiri modal itu memang tetap harus ada gitu ya. Nah, kalau untuk pada saat kami di 2019 masuk di pasar corporate, kita modal nggak terlalu besar. Pertama karena kita cukup bikin prototype pada saat itu. Kita sudah ada contoh produknya. Kemudian pada saat closing dengan corporate, biasanya kita bisa minta DP. Jadi itu yang meringankan kami tidak harus memiliki modal yang besar. Pada saat tidak closing misalkan kita kebutuhan 100, 200 atau 1.000, bahkan kita sempat menerima order sampai 2.000 pieces dan mereka memang masih dulu DP, sehingga itu meringankan kami. Nah, yang menjadi challenging adalah pada saat kami masuk ke pasar retail, di mana keuangan kami juga sudah minus pada saat itu ya. Nah, teman-teman, modal itu memang utama, tetapi yang paling penting adalah niat kita untuk berjualan atau untuk membangun usaha. Modal yang paling penting adalah berjejaring. Karena dengan berjejaring kita mengenal teman-teman. Kadang kita dapat bantuan itu dari teman-teman yang memang kita tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut akan membantu kita. Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk koneksi, dalam bentuk publikasi, dalam bentuk misalkan, saya ini kenalin aja nih sama kesini, coba masuk ke sana. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi buat teman-teman memang yang sekarang lagi mencoba untuk mau berwirausaha, kemudian berpikir, wah modal saya nggak terlalu banyak, coba dicari aja dulu kira-kira passionnya itu sebetulnya lebih kemana dulu gitu ya. Yang pertama itu harus dicari passionnya, karena pada saat kita sudah menemukan titik passion kita di mana, apapun seberat apapun itu yang akan kita lakukan, yang akan kita hadapi, kita akan menikmatinya kok gitu. Wah, jadi passionnya dulu nih harus ditemukan ya, biar kita kuat ngelewatinnya ini. Jadi apa sih yang paling nggak kebayang pada saat memulai bisnis ini? Mungkin pandemi itu hantaman paling besar ya. Lalu apalagi tuh yang tadinya nggak kebayang, tapi akhirnya harus dijalani juga? Itu tadi yang go digital itu, karena di awal kita berpikir aduh ribet banget ya kalau misalkan harus masuk ke pasar retail. Kebayang misalkan kita dapat WA satu-satu gitu ya, kemudian Kak tanya bla 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 terus hilang, gak jadi gitu kan banyak banget tuh seperti itu. Tetapi ya di sanalah challenge-nya bahwa kita dilatih untuk bersabar. Beda sama kalau klien corporate ya, sekali chat ordernya banyak langsung kan, ratusan, ribuan gitu kan. Kalau ini kan Kak satu gini hilang gitu, terus datang lagi
dari yang beberapa gitu kan, dan itu dalam satu waktu tuh bisa sampai 1 sampai 5 gitu, 5 chat yang berbeda dari berbagai kota. Tapi di sana serunya gitu. Jadi kita selalu minta izin tolong di save ya nomor saya, dan saya juga save nomor kakak seperti itu. Karena kenapa? Mungkin pada saat hari ini yang bersangkutan masih berpikir, tapi siapa tahu pada saat lihat status, karena kita save nomornya ya, pada saat kita posting dan lain-lain, mungkin setelah ada rezekinya mereka akan order ke kita. Dan memang itu yang banyak terjadi. Tetap Seperti dilayani ya meskipun gak langsung beli. Tetap. Kang Henry, kemudian yang saya juga pengen tahu nih soal pengelolaan keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan yang emang ini punya perusahaan kayak gitu. Betul. Jadi pada saat awal pandemi itu ya, kan keuangan kita udah benar-benar kacau banget. Jadi kita juga sebetulnya udah mencoba nih untuk kita harus pisah dan lain-lain ya. Tetapi pada prakteknya memang tetap aja ada pencampuran dan lain-lain gitu ya. Uang modal kadang kepake lagi dan lain-lain. Nah, beriringnya waktu akhirnya memang kita berpikirnya begini, kita jangan terlalu strict deh, harus misalkan ini uang itu bisa uang keluarga, ini uang modal dan lain-lain. Karena pada saat itu kita belum terlalu bisa. Yang penting kita catat aja dulu mana uang perusahaan, mana yang untuk pengeluaran pribadi. Jadi selama pada saat itu meskipun keuangan kita masih campur, tapi pencatatan kita selalu ada. Jadi kita menggunakan satu aplikasi yang memang itu juga gratis ya, tidak berbayar. Jadi semua pencatatan pembelanjaan, pencatatan penerimaan, pembelian dan lain-lain itu termasuk database pelanggan juga kita ada di sana. Nah, beriringnya waktu setelah kita mulai secara keuangan mulai pulih, kemudian malah lebih baik gitu sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah mulai fokus karena kita juga sudah membentuk PT. PT baru, jadi memang secara keuangan kita secara rekening udah dipisah. Kemudian secara pelaporan keuangan juga kita sudah, alhamdulillah udah mulai lengkap seperti itu. Iya, berarti berjalan bertahap ya. Bertahap. Mungkin sama seperti yang lain juga, awal mulai bisnis masih kecampur, yang penting ada catatannya ya Kang ya, setidaknya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan utang, view dari Kang Henry sendiri seperti apa? Apakah lebih baik dengan modal sendiri aja atau mengambil pembiayaan seperti itu sebagai leverage biar bisa lebih ambil banyak opportunity di market kayak gitu? Iya. Jadi kan kalau misalnya pada saat kita discuss kadang ada beberapa juga yang memang mereka anti riba, anti pinjam uang dan lain-lain. Nah, kalau bagi kami selama memang kami sudah ada project yang memang sudah kami lihat gitu ya, dan kami memerlukan modal, kami tidak menutup kemungkinan bahwa kami harus mengambil, karena untuk meningkatkan atau untuk scale up bisnis mau nggak mau kita perlu modal tambahan di luar dari memang cash flow yang sudah ada sekarang, seperti itu. Baik. Jadi lihat situasi, kalau memang ada opportunity yang perlu diambil ya nggak apa-apa pakai pembiayaan ya kalau Kang Henry sendiri. Betul, ya. Karena yang memang yang harus diperhatikan itu banyak banget kan ya tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu. Terkadang memang kita berpikir kita kita pengen cepat expand bisnis dan lain-lain. Tetapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita belum siap. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa kita juga harus melihat ke internal diri kita, internal bisnis kita. Apakah kita sudah siap untuk leverage, untuk scale up? Scale upnya di bidang apa nih? Misalkan apakah kita akan membuka cabang, ataukah kita akan membuat produk baru? Apakah akan meningkatkan di marketingnya, di promosi dan lain-lainnya? Seberapa besar dampaknya, itu yang harus kita hitung. Nah, pada saat kita menerima offering misalkan pinjaman dan lain-lain, baik itu berupa kur yang 6%, 3% ataupun yang 0%, apalagi misalkan yang sifatnya konsumtif yang 12% dan lain-lain, itu yang harus kita cermat, seberapa besar sih urgensinya buat kebutuhan bisnis kita. Jangan sampai pada saat kita meminjam karena kita belum punya proyeksi yang pas, akhirnya kepake untuk konsumsi, dan at the end-nya jadi bisnis kita malah yang menjadi membayarkan hutang-hutang untuk kebutuhan konsumtif kita, seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Iya, beberapa kasus kayak gitu yang kejadian ya, usaha yang tadinya kayak menjanjikan banget kok tiba-tiba udah tutup ya gitu. Kita kan kadang-kadang lihat kayak gitu tuh. Banyak banget itu sih. Iya. Bener, Kang. Kayak gini saya juga mau tahu nih terkait dengan growth. Tadi kan sering kita lihat misalnya usaha yang sangat menjanjikan di level mikro, tapi begitu dia naik kelas malah kehilangan kecantikannya kayak gitu kan. Tiba-tiba orang ngerasa nih produk jadi kayak sangat
di mana-mana gampang banget Eh, kita dapat. Tadinya kita mungkin harus agak effort gitu untuk dapat barang ini gitu kan. Sekarang jadi gampang didapat, malahan gak terlalu tertarik lagi, malahan konsumen jadi. Nah, terkait dengan growth ini tadi kayak gimana sih kalau dari pandangan Kang Henry? ya. Jadi kalau itu sebetulnya baik lagi ke visi dan misi dari perusahaan kita atau Mm-mm. perusahaannya masing-masing ya. Kalau memang ternyata visi misinya adalah untuk segera expand cabang dan lain-lain, mungkin itu masuk di yang bersangkutan. Tetapi yang perlu kita ingatkan, yang harus kita tanamkan dalam diri kita lah sebagai UMKM atau pengusaha, bahwa sebelum kita untuk melangkah atau leverage atau scaling up dan lain-lain, itu kita harus sebetulnya scale deep dulu nih. Terkadang orang orang lupa gitu bahwa orang mengejar-ngejar untuk scale up, tapi mereka lupa untuk scale deep. Scale deep dalam artian kita mengukur nih kemampuan diri kita, kemampuan perusahaan kita, seberapa kuatnya manajemen perusahaan kita, apakah tim kita juga sudah solid, sudah cukup kuat, apakah produk kita juga sudah cukup diterima masyarakat, seberapa besar sih pangsa pasar market kita, dan lain-lain. Kemudian apakah kita dari sisi harga juga sudah kompetitif, dan lain-lain. Nah, itu yang memang perlu ditingkatkan, termasuk juga storytellingnya. Karena yang sekarang mulai naik itu kan orang-orang tuh udah mulai melihat storytelling dari suatu brand. Mm-mm. Sebetulnya brand ini tuh lahirnya bagaimana, kemudian produknya itu diambil dari mana, asal usulnya dari hulu ke hilirnya itu yang mulai kita coba kembangkan, itu menjadi daya tarik buat si calon pembeli. Kalau Imago Rohani sendiri seperti apa teknik storytelling yang diaplikasikan? Nah, kita kebetulan juga mengusung program SDGs, terutama di di pemberdayaan masyarakat atau komunitas, kemudian juga di penggunaan bahan yang ramah lingkungan, sehingga kita berkolaborasi dengan petani lokal. Jadi untuk bahan baku kita madu, kita berkolaborasi dengan para petani lokal, salah satunya ada di Gunung Gede Pangrango, Bogor, kemudian ada di Garut dan di Jawa Tengah. Nah, ini kita konsepnya macam-macam. Jadi untuk mengamankan stok kita biasanya sedikit investasi di mereka. Jadi kita berikan investasi, kemudian pembibitan dan lain-lain, sehingga pada saat nanti panen itu stoknya akan kita ambil seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu biasanya pada saat musim-musim tertentu lagi rame itu rebutan. Dan memang kita mau nggak mau juga nggak bisa maksudnya mengeblame ke petani dan lain-lain. Kalau memang kita belum siap untuk mengambil, ya mungkin mereka juga kan stok harus keluar seperti itu. Mm-mm. Nah, karena kami sendiri memang belum punya lahan sendiri, karena secara bisnis itu memang sangat berbeda antara kita punya budidaya lebah dengan manufakturnya gitu ya, dengan distribusi dan marketingnya. Oh. Itu dua bisnis sebetulnya itu inline kan sama ya, tetapi secara bisnis itu sangat berbeda. Mulai dari manajemen pemberdayaan human resource-nya, kemudian teknik-teknik strategi marketing dan lain-lainnya juga sangat berbeda. Nah, ini yang akhirnya kami 2 atau 3 tahun ke depan ini akan kami kembangkan. Insya Allah kita akan membangun Imago Edu Farm dan Smart Farming. Wah, bisa Gitu. wisata dong nanti itu Jadi ke konsepnya situ. memang kita akan memperdayakan petani dan masyarakat lokal untuk tetap bekerja, memberdayakan lebah dan lain-lain. Kemudian kita juga mengundang nih pembeli atau siapapun masyarakat yang mau belajar tentang perlebahan, dunia madu dan lain-lain. Jadi sambil berwisata, sambil dapat ilmunya juga gitu. Wah, kita nantikan itu ya nanti eco farmnya. Kang Henry, kita mau tahu dong, kalau sekarang kan udah endemi nih. Nah, kalau dari sisi tadi, dari sisi penjualan, proporsi retail dengan korporasinya sekarang seperti apa? Nah, jadi pada saat pandemi itu kan kurang lebih mungkin boleh dibilang hampir 0% ya untuk corporate. Mm-mm. Jadi semua totally memang betul-betul retail. Nah, sekarang kita udah mulai masuk lagi alhamdulillah ke pasar corporate. Jadi kita udah mulai banyak pesanan dari institusi, dari pemerintahan, BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kita memang kemasnya itu madu itu sebagai souvenir, sebagai goodie bag. Kalau misalnya mereka ada meeting, ya kita konsepnya co-branding. Jadi di label kemasan Imago ini kita bisa pasang logo perusahaan. Jadi sebagai identitas lah pada saat memberikan ke pelanggannya perusahaan tersebut. Kemudian kita juga create custom hampers. Jadi kalau misalnya tidak hanya untuk edisi tertentu seperti Natal, Lebaran, tapi juga untuk periode-periode kapanpun kita bisa custom. Jadi misalkan perusahaan perlu custom hampers dengan budget sekian, bentuknya seperti ini dan lain-lain, itu kita akomodir. Dan alhamdulillah selama ini memang secara
market kita udah hampir 50-50 antara corporate dan retail gitu. Udah perlahan recovery juga ya Betul. untuk yang market corporate-nya. Nah, kalau dari Imago Rohani ini kan termasuk dalam UKM jagoan, boleh diceritain Pak gimana sih bisa menjadi bagian dari ukmindonesia.id? Nah, ini juga yang bagian paling penting dalam perjalanan Imago ya, karena Mm-mm. UKM jagoan ini juga menjadi support sistemnya Imago. Mm-mm. Jadi pada saat kami di titik membangun lagi ya rebranding dari pasar retail, kemudian tiba-tiba ada kurasi waktu itu dari UKM Indonesia untuk masuk ke grupnya mereka. Kemudian kita ikut kurasi dan alhamdulillah waktu itu lolos di UKM Go Digital. Jadi ada 2 grup, ada UKM Go Digital dan Go Global. Dan kita masuk di dua-duanya alhamdulillah. Jadi berkat publikasi dari UKM Indonesia juga, karena mereka juga mempublikasikan di media sosialnya, kemudian ada beberapa pelatihan, pendampingan, termasuk juga pameran yang bekerja sama dengan beberapa partnernya UKM Indonesia ini, seperti WhatsApp. Jadi kita sempat ada pameran WhatsApp yang dikunjungi langsung oleh VP-nya WhatsApp dari Amerika. Kemudian kita juga baru kemarin melakukan Ini WhatsApp Summit. baru-baru aja kan acaranya ya. WhatsApp Summit juga baru kemarin nih. Heeh. Jadi alhamdulillah banyak dengan jaringannya UKM Indonesia dan UKM Jagoan ini, kami juga ikut terbantu, terpublikasi, kemudian secara market juga ikut terbantu luas gitu ya, karena pada saat mereka melihat di website kita, di websitenya UKM Indonesia, kemudian di Instagramnya, banyak juga tidak hanya retail tapi corporate yang kontak kami gitu untuk kebutuhan hampers dan lain-lain. Wah, menarik sekali. Kang Henry, boleh diceritain peningkatan kapasitas yang saat ini sedang dilakukan di Imago? Ya, jadi tahun 2022 kemarin ini memang kami udah mulai untuk kita coba untuk masuk ke pasar ekspor gitu ya. Jadi sebelum masuk ke pasar ekspor kita harus belajar dulu nih gitu ya. Dan alhamdulillah pada 2022 kemarin ini kami masuk di ekspor coaching programnya dari Kementerian Perdagangan. Jadi pendampingan program ekspor selama 1 tahun. Dan dari sana kita belajar mengenai ekspor, kemudian mengenai bagaimana mencari bayar, termasuk business matching live langsung dengan si calon bayar dari beberapa negara. Dan dari program itulah akhirnya kita termotivasi dan beberapa juga dapat prospek bayar yang sampai saat ini sedang kita proses. Jadi secara kapasitas produksi, alhamdulillah kita saat ini sudah menggunakan mesin. Jadi untuk proses produksinya, kemudian secara SDM juga kita alhamdulillah menambah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang target tahun 2023 dan 2024 ini kita juga mulai akan masuk di pasar ekspor. Dan akhir Juli ini juga kami akan berangkat ke Macau untuk pameran branded product fair di Macau gitu. Wah, menarik sekali. Jadi kalau sekarang udah bisa produksi berapa banyak kalau boleh di-disclose di sini? Kita setiap bulan bisa produksi sampai 3.000 sampai 4.000 jar per bulan. Kemudian untuk beberapa bulan kemudian atau di akhir tahun ini kita targetnya bisa sampai 10.000 jar per bulan. Karena untuk kalau misalkan memang kita nanti closing yang saat ini sedang proses untuk ekspor, kita ekspektasinya di akhir tahun ini kita sudah harus bisa 10.000 per bulan, 10.000 jar per bulan untuk kapasitas produksi. Jadi mungkin kurang lebih naik 100%. tiga kali lipat kayaknya. Ya, 2 sampai 3 kali lipat lah. Iya, iya. Lebihnya. Wah, Kang, boleh diceritain nggak tantangan pada saat awal merintis bisnis sampai kayak di level kayak sekarang harus scaling up tadi sekaligus juga scaling deep katanya tadi. Yang tantangan yang paling besar itu sebetulnya kan dari diri kita sendiri nih. Saya sebagai ex karyawan, kemudian banyak kalau memang kita secara mental nggak siap, banyak yang ya kurang lebih semacam menyinyir gitu ya. Lu jualan, karena pada saat itu jualan atau kayak usaha itu sesuatu yang nggak terlalu keren gitu ya dianggapnya. Lu jualan gitu. madu digituin gitu ya. kan. Banyak banget jadi kalau jualan kayak seperti itu. Kayak lo emang kenapa? Jadi kan memang mau nggak mau, apalagi pada saat di awal itu kan kita posting dan lain-lain gitu ya. Memang saya nggak pernah yang hard selling gitu ya. Maksudnya yang memaksa jual, karena itu bukan
maksudnya bukan gaya berjualan kami. Jadi memang cara penjualan kami lebih ke soft selling, jadi memberikan edukasi dan lain-lain untuk produk ini bisa didapat di website atau di Instagram dan lain-lain. Tetapi ya itu komen-komen yang paling di awal cukup struggle buat kita itu adalah komen-komen orang-orang terdekat gitu ya. Bahkan sampai kayak udah lu kerja lagi gitu daripada ngapain lu jualan kayak gitu, seperti itu kan. Maksudnya terus emang lu udah nggak apa namanya, semacam kayak gak laku lagi untuk kerja, seperti itu. Karena memang niat kita di awal adalah memang mau berusaha, bukan karena kita kena lay off atau apapun, karena terpaksa harus berusaha, sehingga pada saat ada gunjing ataupun apapun itu yang masuk ke diri kita, ya kita cukup senyum aja gitu. Mereka kan nggak tahu cerita dari dibalik perjuangan kita membangun usaha ini, bahwa tujuan kita membangun usaha ini adalah kita pengen dekat dengan keluarga, dengan anak gitu ya. Kita sebagai couple-planner kita ingin ngebangun keluarga bareng-bareng gitu ya. Jadi sambil berjualan ya sambil bangun bareng-bareng bersama gitu. Nah itu yang memang mereka nggak terlalu paham, sehingga pada setiap ada podcast atau ada info dan lain-lain, memang itu yang akan selalu saya informasikan, bahwa pentingnya gitu ya balancing antara kerjaan, antara usaha dengan juga kita mendampingi keluarga gitu. Jadi setiap ada kemungkinan kegiatan yang lain pun saya usahakan anak saya yang kecil tuh selalu saya ajak. Jadi mereka paham, oh gini loh kerjaan orang tuanya dan lain-lain, seperti itu. Jadi ya itulah omongan atau kuncian dari luar itu yang di awal itu lumayan cukup ini ya. Cuman karena kita fokus di awalnya adalah berusaha, fokus di sana, jadi kita alhamdulillah terus jalan. Nah sekarang tantangan yang berikutnya adalah pada saat kita udah mulai ngebangun brand, udah mulai dikenal, kemudian secara market juga kita udah dapat beberapa gitu ya. Ini adalah tantangannya yang pertama, memang balik lagi ke modal. Modal tuh mau nggak mau memang perlu kalau untuk mau nge-leverage, terutama pada saat kita masuk dapat orderan ekspor dan lain-lain. Ya modal ini akan kita peruntukkan untuk scale up workshop. Karena workshop saat ini memang secara luas nggak terlalu luas, tapi kita optimalkan. Nah, makanya mungkin itu yang yang sedang kita konsepkan itu adalah kita membangun eco farm itu, Imago Eco Resort itu, yang di sana itu kita ada ruang produksinya yang standar dengan HACCP, kemudian ada tempat budidayanya, ada tempat edukasinya juga. Nah itulah yang akhirnya akan yang sedang kita siapkan proposalnya, dan mau nggak mau memang kita harus menggait investor karena kita nggak bisa jalan sendirian. Untuk dari si lahan, alhamdulillah kita sudah dapat persetujuan dari dinas. Jadi kita dapat area hutan yang bisa kita kelola selama sekian puluh tahun, seperti itu. Nah sekarang kita konsepnya tinggal mematangkan konsep itu, kemudian mengundang investor. Baik. Tantangannya beda memang ya di awal sama saat sekarang sudah berjalan. Apa nih yang perlu diperhatikan oleh seorang entrepreneur supaya tetap on the right track? Karena kan banyak juga nih entrepreneur yang kok udah malah sibuk yang lain kayak gitu. Iya. Jadi itu memang yang banyak terjadi di teman-teman saya. Jadi kita mulai taruh dari tahun 2019 gitu ya. Banyak teman-teman saya, kita kan ada satu forum ya di kabupaten dan di kecamatan gitu ya. Kita sama-sama UMKM semuanya. Dan tahun 2020 ini banyak memang teman-teman yang bisnisnya udah berubah-berubah gitu ya. Jadi konsistensi terhadap usaha yang kita jalankan itu yang paling penting. Mungkin di awal mereka masih belum menemukan passionnya tadi. Apakah sih sebetulnya bisnis yang cocok untuk mereka? Sehingga di perjalanan ini pada saat ngelihat, kok kayaknya ini produk ini laku ya. Tiba-tiba mereka ngambil produk itu pindah. Karena laku pada saat itu. Kemudian ada lagi produk yang tetangga, misalkan produk ini laku, pindah lagi ke sini. Kemudian jadi resellernya produk-produk lain dan lain-lain. Karena dianggapnya produk yang saya jalanin sekarang itu nggak terlalu menguntungkan. Justru menjadi reseller produk ini malah lebih menguntungkan. Nah secara ekonomi memang make sense karena mereka juga perlu pendapatan. Tetapi dari sisi bisnis, itulah pentingnya konsistensi. Karena gimana kita mau mengembangkan bisnis kita kalau kita juga nggak terlalu fokus gitu. Akhirnya yang saya lihat sekarang, beberapa teman-teman saya itu selalu bilang, wah Pak Hendy juga udah mulai kemana-mana dan lain-lain gitu. Ya karena kita fokus Bu, gue bilang gitu. Gue bilang fokus. Jadi kalau misalnya memang Ibu dan Bapak udah menemukan satu usaha, fokus di sini meskipun banyak
memang pada saat perjalanan itu akan banyak sekali godaan-godaan. Misalkan, ini lebih menguntungkan kayaknya. Akhirnya kita kalau nggak kuat tuh switch ke bisnis itu. Bisnis ini ditinggalkan yang udah kita jalankan setengah gitu. Itu sih kebanyakan ya kalau yang saya perhatikan banyak permasalahan di teman-teman kami ya yang saya lihat. Fokus dan konsistensi itu dia. Nah, kemudian biasanya kesulitan meningkatkan pasar seperti apa nih? Mungkin kan udah tadi mungkin kenapa juga lompat-lompat orang ganti-ganti bisnisnya udah ngerasa kayaknya udah semua nih, kayaknya udah dijajaki semua, udah rasanya kayak gitu untuk produk yang ini, tapi mungkin belum berhasil memperluas pasar lagi. Jadi apa nih kuncinya nih, Kang? Jadi sebetulnya ya kalau untuk bagaimana kita memperluas pasar dan lain-lain itu kita juga sebetulnya nggak harus berpikir bahwa kita nggak bisa masuk ke semua pasar gitu ya. Yang kami perhatikan banyak teman-teman itu semacam kayak euforia di awal gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kurasi masuk ke minimarket, supermarket dan lain-lain, semangat gitu ya, ikut sini tanpa memperhatikan kapasitas modal dan kapasitas produksi. Karena kan kebanyakan untuk masuk ke retail market itu konsinyasi, di mana kita produk dikirimkan dulu, baru nanti kalau ada penjualan baru ditransfer, itu pun 2 minggu bahkan sampai sebulan kemudian. Berarti cash flow-nya harus kuat juga. Cash flow-nya kan harus kuat seperti itu. Kemudian ngelihat lagi misalkan online, toko semua dimasukin kemudian dan lain-lain. Sebetulnya kalau yang kami perhatikan bahwa memang banyak sekali mentor-mentor gitu yang selalu mengarahkan ayo perbanyak di toko-toko retail dan lain-lain. Kita sebetulnya harus ngelihat juga sebetulnya bisnis kita itu cocoknya di mana gitu. Jadi nggak semua retail market harus kita masukin, nggak semua, karena kita harus melihat kapasitas kita juga. Misalkan makanya kami Imaga Rohani ini meskipun ada banyak tawaran masuk, tolong masukin dong ke sini gitu ya. Kami tidak untuk saat ini kami memang membatasi masuk di modern market. Jadi kami saat ini hanya tersedia di salah satu modern market premium di SCBD. Kenapa kami ambil itu? Karena itu sebagai untuk meningkatkan branding kami. Flagship ya. Yes, jadi kalau misalkan orang lihat udah di mana Imago, udah ada di sini, mereka udah secara otomatis wow, berarti ini udah kelas premium seperti itu. Tapi kami juga membatasi, maksudnya tidak mau di semua kompetitornya itu ya modern market tadi dan lain-lainnya itu kami masuk. Jadi kami membatasi ini karena kami tahu kapasitas kami yang pertama, kemudian kami juga secara cash flow itu kan lumayan harus kuat. Nah kami itu fokusnya saat ini lebih terutama untuk sekarang itu lebih di corporate. Kenapa? Karena cash flow-nya lebih kuat, maksudnya lebih lancar. Satu kali order dapat sekian, kemudian pada saat pengiriman itu udah transfer lunas dan lain-lain. Itu kan lebih kerasa gitu ya. Nah mungkin nih teman-teman semua UMKM dan lain-lainnya juga harus melihat sebenarnya potensi market kita itu di mana gitu ya. Kalau memang mau fokus di retail, disiapkan dari sisi baik dari modal, dari kapasitas produksi, dan memang harus siap mau nggak mau, maksudnya produk laku atau nggak laku kan itu kemungkinan ada rusak dan lain-lain, dikembalikan di retur, kemudian pembayaran yang terlambat dan lain-lain, seperti itu harus siap. Nah kalau memang kita belum siap di sana ya kita optimalkan di online. Online boleh, misalkan kita cocoknya juga nggak semua harus di e-commerce, kan e-commerce ada beberapa ya. Ada si orange, ada si hijau dan lain-lain, ada si biru. Nah kita masukin sana, tapi kita fokus di satu. Jadi biar kita juga pada saat mau promote dan lain-lain itu kita ke handle gitu. Karena yang saya lihat sekarang itu masuk di semua, terus udah aja dibiarin gitu. Kayak menganggap semua itu akan datang dengan sendirinya organik. Ya mungkin kalau memang rezekinya pas ada yang melihat gitu ya. Tetapi kan pada saat kita punya satu akun itu harus kita manage gitu. Betul-betul apakah ini tuh sebenarnya worth it gak sih kita berada di sini terus seperti itu? Seberapa besar sih menghasilkan setiap bulannya? Nah kalau misalkan memang kita udah bisa fokus nih di satu aja, misalkan ambil satu, ini kita mau target di sini dan penjualan kita mau berapa? Oke, kita alokasikannya iklannya berapa gitu kan? Mau nggak mau sih kalau memang mau meningkatkan traffic kita harus ngiklan gitu. Organik memang bagus, tapi akan lama seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa kita harus melihat kapasitas kita. Betul, harus selektif juga ya mau bergerak kemana. Kang Henry boleh kasih pesan-pesan dong untuk para pelaku UMKM?
Siap. Jadi ini saya ada 2 pesan nih. Yang pertama buat teman-teman yang masih bekerja dan pengen berusaha. Karena banyak banget juga. Saya takut untuk resign dan lain-lain seperti itu ya. Tapi saya pengen berusaha gitu kan. Nah, buat teman-teman yang memang di fase itu, saya tidak akan pernah menyarankan oke langsung resign, enggak, karena tetap itu juga akan butuh proses gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bekerja tapi ada keinginan untuk berwirausaha, dimulai aja dulu sambil, jadi berbarengan. Jadi kenapa berbarengan itu untuk melihat sebetulnya passion dan fokus bisnis kita tuh yang mana gitu. Nah pada saat kita sudah melihat fokus kita, bisnis kita dan passion kita itu adalah di produk A gitu ya, di kategori ini, dan misalkan sudah mulai menghasilkan, resign, fokus di sana dan kembangkan. Karena kalau misalkan mau jalan-jalan berdua itu agak sulit. Ya pastinya akan tetap kebagi kan pada saat kerja dan usaha. Sehingga pada saat kita sudah menemukan titik passion kita di mana, fokus dan resign dan fokus kembangkan di sana. Nah, buat teman-teman UMKM baik yang baru membuka gitu ya, membuka jalur, kemudian ataupun yang sudah lama yang bertahun-tahun tapi memang secara bisnisnya masih di sana saja gitu ya. Sebetulnya yang paling penting itu yang tadi saya salah sebutkan adalah tetap bergerak. Jadi selambat apapun itu adalah tetap bergerak dan konsistensi. Jadi karena kalau kita pindah-pindah bisnis dan lain, kita tidak akan pernah menemukan usaha kita tuh di mana gitu yang harus kita kembangkan. Seperti itu, Kak. Wah, menarik sekali. Makasih Kang Henry. Semoga bisa menjadi suntikan semangat untuk teman-teman yang sedang merintis usaha. Sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat ya untuk mendengarkan. Sehat dan sukses selalu, kita tunggu ya. Eco Farm.